Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Irai Kumalasari, mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSA, akan menjelaskan tentang new media. New media atau media baru merupakan istilah yang digunakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Di era globalisasi dan interkonektivitas yang sangat tinggi seperti sekarang, digitalisasi ini memberikan kesempatan bagi lahirnya internet. Istilah lain yang kita sering dengar adalah globalisasi yang memiliki makna lintas negara. Internet juga menjadi bagian integral dari globalisasi yang diakibatkan perkembangan pesat dari teknologi informasi. Definisi ini secara eksklusif merujuk pada teknologi komputer yang menekankan bentuk dan konteks budaya, sementara digital media merupakan kecenderungan kepada kebebasan teknologi itu sendiri sebagai karakteristik sebuah medium atau merefleksikan teknologi digital. Jadi new media dapat meningkatkan interaksi sosial antar manusia, tentunya melalui beberapa jejaring sosial, namun tetap sesuai dengan kaidah dan norma kesopan santunan yang ada. Kemudian ada manfaat new media. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Ini manfaatnya sangat besar dan dapat dirasakan sekali oleh para pelajar atau mahasiswa. Mereka dengan mudah dapat mencari bahan-bahan materi yang diperlukan, jadi terbilang lebih simpel dan praktis. Kemudian ada bidang kesehatan. Ini juga banyak sekali manfaat yang dirasakan langsung oleh orang yang sedang sakit atau orang yang ingin mencari sesuatu bahan alami untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga yaitu bidang politik. Dalam bidang ini menjadi sarana yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi politik. Jadi teknologi tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana para aktor politik di era ini melakukan proses-proses yang terkait dengan komunikasi politik. Keberadaan media baru ini tentunya harus sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagai prinsip politik bagi kebanyakan negara-negara di dunia. Kemudian ada bidang jual beli. Bidang ini juga banyak diakses oleh orang-orang. Manfaat yang dapat dirasakan bagi pembeli yaitu cukup dengan melihat gambar barang yang ada, lalu jikalau mereka merasa cocok, bisa langsung melakukan pembelian. Jadi mereka tidak perlu datang ke toko penjualan tersebut. Begitu pula manfaat bagi penjual. Jadi mereka dapat menjual barang dagangnya kemanapun. Kemudian ada bidang sosial. Di bidang ini sekarang paling banyak diakses oleh orang-orang karena banyak sekali website yang bisa kita akses untuk melakukan kegiatan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Melalui website tersebut kita dapat bersilaturahmi pada sanak saudara yang ada di manapun. Kehadiran media sosial sebagai media baru membuat internet sebagai sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarluaskan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media konvensional tidak selalu membutuhkan internet, beda halnya dengan media sosial yang sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada tanpa kehadiran internet karena eksistensinya memang membutuhkan kolaborasi yang seimbang antar keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan media massa dalam konteks diseminasi informasi di dunia tidak bisa dilepaskan dari internet, sehingga menciptakan iklim komunikasi yang berada dalam ranah multimedia. Kehadiran media baru ini membuat media cetak dan penyiaran seperti televisi dan radio tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam proses komunikasi. Hal ini disebabkan oleh semakin masifnya penggunaan internet sebagai sumber utama masyarakat dalam mencari informasi mengenai berita atau peristiwa yang ada. Apalagi dalam media sosial, katakanlah proses pencarian informasi pun bersifat dua arah. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung, tidak hanya menunggu. Jadi platform media cetak atau audio dan video memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Hal ini adalah akibat dari gunanya internet oleh platform tersebut. Informasi yang beredar di internet sulit dikontrol. Oleh sebab itu internet disebut sebagai media baru yang revolusioner. Berkembangnya media baru menjadi lebih dinamis, membuat media lama atau konvensional harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya itu melahirkan interaksi antar masyarakat yang dinamakan
jurnalisme warga. Jurnalisme ini memungkinkan adanya koneksi antara pencari dan penyedia informasi. Atas dasar itu, eksistensi dari media konvensional akan berkurang karena proses diseminasi informasinya terbatas ruang dan waktu. Di sisi lain, kita juga harus memahami tentang apa arti baru dari konsep media baru yang sedang kita pelajari. Media baru bukanlah teknologi saja, pemahaman kita harus jauh melebihi itu. Kita harus sadar bahwa perkembangan teknologi akan membawa perubahan pada banyak bidang di kehidupan manusia. Media sosial sebagai bagian dari media baru memang menghadirkan cara pandang baru terkait bagaimana manusia memaknai arus informasi di era globalisasi ini. Media sosial memang memberikan informasi yang bagi manusia modern adalah bagian dari kebutuhan primer. Hanya saja akurasi dan kebenaran dari informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi lanjutan. Penggunaan media sosial ini berada dalam jaringan global. Jadi siapa saja dapat tergabung di dalamnya karena media sosial diakses secara mudah, murah, dan bahkan gratis. Mudah dalam artian bisa membuat, berbagi, atau menyunting konten di media sosial asalkan dia bergabung dalam media tersebut. Berbagi komentar, pendapat, dan komunikasi publik difasilitasi di dalam media sosial. Kondisi ini melahirkan sebuah bentuk ranah publik yang tidak lagi ada ruang nyata. Keterlibatan publik yang lebih luas dalam media sosial menciptakan ruang publik global. Ide mengenai ruang publik global ini setidaknya ditandai dengan adanya bentuk media baru seperti sosial media atau dunia maya. Media sosial seperti Twitter, Facebook menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Media tersebut seakan tidak pernah berhenti bekerja. Tiap detik selalu ada pendapat yang masuk berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, bahkan sampai urusan pribadi. Dalam media tersebut, siapapun dapat memberikan opini. Khalayak dapat masuk dan langsung membaca apa yang terjadi. Khalayak juga dapat berdiskusi untuk menyatukan pikiran mereka. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan ruang publik di media sosial. Jadi semua orang punya kedudukan yang sama dan memiliki hak bicara yang sama, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengekspresikan ide-ide mereka. Komunikasi di ruang publik media sosial menggantikan bentuk face-to-face sehingga sangat memungkinkan setiap orang membicarakan sesuatu tanpa melibatkan orang yang dituju. Jadi media sosial menghapuskan zona proximik yang telah membagi jarak komunikasi di ruang fisik. Namun jarak komunikasi tidak lagi berlaku di media sosial. Berkomunikasi di media sosial hari ini, entah itu menyampaikan pandangan, komentar, pemikiran, atau opini, sama saja halnya dengan membicarakan itu kepada tetangga sebelah rumah. Tak ada batasan karena saat komentar itu disampaikan, semua orang bisa menyimaknya, bahkan apa yang disampaikan dengan begitu cepat bisa tersebar kemana-mana. Prinsip berkomunikasi di media sosial harusnya diikuti dengan sikap hati-hati dan cermat dalam beropini, supaya apa yang disampaikan tidak merugikan orang lain. Sebab media sosial juga ruang publik, ruang tempat berbagai macam aktivitas, pendapat, dan komentar disampaikan. Karena itu masyarakat harus memiliki pemahaman tentang menghargai perbedaan di ruang publik, termasuk kecerdasan dalam mengomunikasikan ekspresinya agar tidak menimbulkan permasalahan yang menjeratnya ke ranah hukum. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.